sebagai mahasiswa semester akhir Sar? Iya. Hah? Iya. Iya. Insya Allah belum sih, cuman target saya semoga tahun depan sudah selesai ya S1 karena lebih cepat lebih baik. Jadi merupakan satu permasalahan juga kan gitu orang-orang di luar sana ya, termasuk teman-teman juga banyak cerita gitu. Iya. Salah satu beban hidup ini termasuk beban hidup lah ya, yaitu skripsi. Iya. Jadi skripsi ini banyak yang galau gitu. Padahal ya skripsi ini ya begitu kita selesai itu sudah tidak ada nilainya lagi kan gitu. Iya benar. Tapi banyak orang di luar sana ya galau gitu. Iya. Nah bahkan emang ya salah satu di Indonesia kebanyakan orang yang paling terberat dalam menghadapi kuliahnya yaitu ketika mengalami masa pembuatan skripsi. Termasuk beban hidup kan ya. Iya termasuk beban hidup ya. Nah bahkan teman-teman sekalian di India itu ada sebuah film dulunya yang Three Idiot, nggak salah kalau teman-teman pernah nonton, yang mana mereka terbebani semua oleh tugas akhir kuliah mereka, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah itu ada sebuah cerita film, teman-teman bisa nonton Three Idiot. Nah emang iya benar, bahkan di luar negeri seperti Mesir, teman-teman yang saya kuliah di sana, bahkan saudara saya yang lulus di sana, itu di sana tidak ada skripsi. Iya. Iya kan? Iya, tidak ada sebuah skripsi. Tidak ada skripsi ya. Iya, nggak salah ya. Kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Emang nggak ada. Memang nggak ada ya. Iya, karena abang saya lulusan dari sana juga. Kalau untuk S2-nya baru. S2-nya. Emang untuk skripsi ini berat ya bagi mahasiswa. Namun itu tadi benar yang disampaikan. Setelah selesai mengerjakan skripsi, kemudian lulus dari kuliah, kemudian hasil dari skripsi tersebut tidak ada nilainya. Cuman bahkan abang saya yang lulusan sarjana juga sama, skripsinya itu hanya tersimpan di rumah, bahkan berdebu seperti itu. Ya semua orang lah. Semua orang nggak gitu kan gitu. Begitu skripsi selesai ya itu sudah nggak dilihat lagi kan, sudah nggak ada nilainya lagi kan gitu. Iya. Pagi sudah bekerja di perusahaan ini, di perusahaan itu kan. Iya. Nah nih yang lebih menariknya lagi ini, banyak yang saya perhatikan, banyak loh orang yang bertitel, orang yang sarjana, tapi mereka malah justru jadi pengangguran. Ada orang yang sarjana malah jadi tukang becak. Ini real ya, dan ini real dan saya pernah menemukan ada orang yang jualan bakso, jualan apa, saya tanya, dan dia sudah sarjana. Tapi banyak orang yang tidak sarjana tapi mereka bisa sukses bahkan jadi miliarder. Nah artinya kuliah ini belum tentu menjadi jaminan untuk mengantarkan diri kita ini sukses ya, karena dia hanya sekedar pengantar jalan untuk kesuksesan kita, tapi dia tidak menjamin diri kita bisa sukses dengan sarjana tersebut. Maka saya sering menyampaikan kepada teman-teman, gelar sarjanamu belum tentu bisa membawamu terbang untuk mengelilingi dunia, tapi yang membawamu mengelilingi dunia adalah potensi dirimu. Makanya perbanyak potensi diri kita ya. Jangan kita mau dicap hanya bertitel tapi tidak memiliki berkualitas, tapi kita harus bertitel dan kita juga berkualitas. Ya. Nah, ini satu hal yang mesti kita pahami kan. Iya. Jangan bangga dengan sarjana gitu, karena banyak sekali yang sarjana di luar sana atau yang bergelar gitu, yang punya kesempatan sekolah, yang hidupnya tidak lebih baik dari orang-orang yang mungkin tidak punya kesempatan bersekolah gitu. Iya. Dan juga jangan minder karena Anda tidak punya kesempatan bersekolah atau tidak punya kesempatan sarjana. Karena ya orang-orang yang sarjana pun banyak sekali yang hidupnya tidak sebaik orang-orang yang bahkan mereka tidak tamat SD gitu. Iya. Karena mereka belajar akhirnya ya sukses. Tapi kembali lagi, yang terpenting adalah kompetensi diri kita, kualitas diri kita. Ya, karena banyak orang yang bertitel tapi tidak berkualitas, tapi banyak orang yang berkualitas tapi tidak bertitel. Kalau saya, gimana caranya kita menjadi orang yang bertitel dan berkualitas? Nah, itu poinnya. Nah, idealnya kan gitu. Iya, idealnya seperti ada titelnya dan memang berkualitas kan gitu. Iya, kalaupun tidak bertitel ya itu nggak jaminan juga untuk tidak berkualitas gitu. Jadi yang penting tuh isinya kan gitu. Iya benar. Titel itu kan ibarat kulit luarnya lah. Gitu. Iya.
Ya, yang terpenting ketika kita menjadi seseorang itu yang penting adalah kualitas. Nah, contoh teman-teman, anggaplah teman-teman lulusan S1, ya S1 di bidang ekonomi. Nah, kemudian yang satunya si B, dia hanya lulusan SMA, kita katakan SMK, ya SMK. Nah, kemudian ketika dia melamar suatu pekerjaan, kemudian dua tersebut dites dalam ilmu bidang komputer. Nah, ternyata yang lulusan SMK ini lebih mengungguli daripada yang lulusan S1. Otomatis kan perusahaan juga akan mengambil orang yang lebih di bidangnya. Seperti kayak gitu. Walaupun yang satunya lulusan S1. Artinya adalah yang terpenting itu adalah kualitas diri kita. Tapi Pak Jokowi sekolahnya sembahyang dokter. Nah, bahkan kalau kita lihat Pak Jokowi ya, Pak Insinyur Joko Widodo. Insinyur itu adalah gelar S1, iya. Bahkan beliau bukan doktor, bukan profesor, belum sana, tapi lulusan S1 sudah menjadi presiden Indonesia. Artinya itu tadi kembali lagi ke kualitas diri kita, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, buang pikiran pesimis kita atau realistis kita, tapi kita harus selalu optimis dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kayak gitu. Jadi karena segala sesuatu yang kita pikirkan akan menjadi suatu tindakan tersebut akan menjadi suatu karakter tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Nah, kebiasaan itu akan menentukan masa depan kita. Kalau kita dari sekarang memikirkan diri kita sesuatu hal yang baik, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, suatu saat itu akan menggapai impian kita masing-masing. Ya. Karena ya. ini orang kan sering ini kan buat status yang yang galau-galau kan gitu. Nah, jadi satu ketika saya baca di postingan orang-orang, katanya saya pernah bermimpi hidup bersamamu. Dan mimpi itu sekarang sia-sia kan itu. Itu satu. Yang lain orang nggak tahu ya, orang lebih tertarik membicarakan hal-hal yang negatif ya, mengeser hal-hal negatif. Karena ada yang bikin banyak saya pernah sangat menyayangi katanya, dan akhirnya saya dikecewakan gitu. Nah, saya karena tertarik untuk membalikkan hal-hal seperti ini. Misalnya kalau saya baca postingan yang seperti itu, saya buat postingan yang happy kan. Misalnya saya pernah bermimpi dan sekarang mimpi itu menjadi kenyataan. Atau namanya saya pernah menyayangi dan orangnya yang saya sayang itu tepat. Nah, kalau orang kan biasanya enggak. Mereka lebih cenderung men-share hal-hal yang menyedihkan gitu. Nah, kembali lagi ya, sebesar apapun dalam diri kita, namanya manusia itu pasti memiliki problematika dalam kehidupannya. Namun sebesar apapun masalah kita, saya rasa tidak perlu untuk diungkapkan melalui media sosial. Nah, bahkan kita bisa kok mengalihkan, contoh kita men-share tentang kehidupan kita, problematika kita. Kalau saran saya sih, kenapa kalau enggak kita alihkan suatu hal yang positif. Yang problematika yang kita terjadi itu kita tuangkan dalam suatu tulisan, kemudian menjadi suatu karya, menjadi sebuah buku, kemudian bisa menginspirasi semua orang-orang tanpa harus kita membarambirkan di media sosial di hadapan orang, seperti itu. Ya, karena setiap namanya masalah itu pasti ada. Kalau manusia tidak memiliki suatu masalah, maka dia orang gila. Ya, karena sejatinya orang yang waras itu pasti akan memiliki suatu masalah dalam hidupnya. Iya. Kalau Anda punya masalah hati, itu tandanya Anda masih manusia kan? Iya, kalau Anda sudah tidak mau dalam hidup, tidak mau punya masalah, tidak mau punya rasa gangguan segala macam, itu artinya Anda tidak mau hidup di dunia. Ya, karena sejatinya orang yang hidup di dunia pasti memiliki masalah. Nah, ini adalah menjadi poinnya. Oke? Untuk teman-teman semua, terus semangat. Ya, yang belum selesai skripsinya, iya, yang santai belum, ya. yang belum selesai skripsinya, santai Kalau saja. saya kerjakan itu. Ingat. Ingat ya, kalau bisa sih harus memiliki target. Contoh kuliah 4 tahun. Bagaimana ya, harus memiliki target 3,5 tahun selesai. Ya. Kalau teman-teman yang ingin melanjutkan sampai ingin sampai doktor mungkin, ya harus kejar target. Habis itu lanjut S2, S3. Tapi kalau teman-teman yang mikirnya udahlah, habis ini saya langsung nikah aja, punya anak dan segala macam. Nah, itu tergantung teman-teman masing-masing ya. Oke, mungkin sekian ya. Ya. See you next video. Oke, see you next video. Bye bye.